Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana penggunaan buku yang berjudul Pembelajaran Reading Berbasis Kumon. Baik, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa buku ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan atau meningkatkan pemahaman membaca bahasa Inggris kepada siswa atau peserta didik atau siapapun yang berminat untuk mempelajari bahasa Inggris dan mau bisa memahami bacaan teks berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu ada daftar isi dari buku ini. Yang pertama adalah Nah, di sini terdiri dari level A, level B, dan level C. Nah, di level A ini masih belajar tentang word by word. Jadi, peserta didik itu akan belajar tentang pronunciation alfabet bahasa Inggris dari A sampai Z ya. Terus yang bagian A itu akan dikasih topik tentang give me a ride. Jadi give me a ride ini masih mempelajari tentang kata-kata yang berhubungan dengan give me a ride gitu. Jadi di dalam level A ini peserta didik itu diajarkan, sebenarnya nggak diajarkan ya, peserta didik itu dituntut untuk mandiri, menemukan sendiri, berlatih sendiri mempelajari materi tentang kata-kata yang ada di dalam buku ini, karena buku ini nantinya akan ada audio. Jadi peserta didik itu akan mendengarkan sebuah audio. Di audio itu misalnya di audio bagaimana mengucapkan kata cat gitu, bagaimana mengucapkan kata ball. Nah, jadi teman-teman atau mahasiswa itu mengikutin saja apa yang dikatakan di dalam audio itu. Nah, setelah didengar lalu diucapkan diulang. Dan fungsi dari instruktur atau fungsi dari mentor, fungsi dari teacher itu adalah mengawasi dan mengarahkan ini benar apa enggak gitu, sudah sesuai dengan isi audio atau belum gitu yang diucapkan sama peserta didik gitu ya. Nah, selain itu guru itu harus menyiapkan semacam kartu apa namanya tuh ya, kalau kayak kartu kemajuan gitu ya, kartu kemajuan dalam belajar. Misalnya hari ini nama peserta didik itu si A, belajarnya di level berapa, terus bagaimana dia mengucapkan pronunciation-nya udah bagus gitu kan, apakah dia udah tahu dengan makna kata yang diucapkan tersebut gitu kan. Nah, jadi bisa itu dicatat di dalam buku kemajuan itu atau kartu kemajuan itu. Jadi setiap peserta didik itu diberi kartu kemajuan sama gurunya. Jadi gurunya menyiapkan kartu kemajuan. Jadi kayak semacam belajar ikro. Nah, kan gitu kan? Pernah kan kalau belajar ikro gimana? Kalau nggak bisa, masih belum di ikro 1 di lembar pertama belum bagus, besoknya ulang lagi di lembar pertama, belum diulang lagi sampai dia benar-benar bisa. Standarnya apa? Pronunciation-nya udah sesuai dengan audio, dia sudah bisa paham dengan kata makna dari kata itu, arti dari kata itu gitu. Itu ya. Terus di level B, nah setelah semuanya ini di level A ini enggak, guru jangan terburu-buru melanjutkan ya, atau menaikkan level, menaikkan halaman atau pindah halaman peserta didik, tapi benar-benar pastikan peserta didik itu benar-benar paham dan pronunciation-nya udah bagus, baru dia bisa pindah gitu. Kalau enggak, itu akan berbahaya. Di level B itu akan lebih sulit, jadi tidak akan lagi belajar tentang word by word, tapi di sini sudah belajar tentang story.
Jadi storynya itu udah lengkap paragrafnya, udah lengkap paragraf. Jadi udah benar-benar mereka kayak membaca buku cerita tapi dalam teks bahasa Inggris gitu. Jadi tolong jangan terburu-buru, jangan memaksakan untuk menaikkan level cepat-cepat si peserta didik gitu ya. Nah di level C ini tuh levelnya udah lebih advance lagi ya. Mereka udah belajar, udah membaca kayak semacam udah membaca novel lah. Nah tapi novelnya nggak tebal setebal novel yang seperti biasa. Ini masih story sekitar 4 sampai 5 lembar gitu. Nah gitu caranya ya. Jadi tugas gurunya adalah menyiapkan card atau kartu kemajuan untuk si peserta didik. Nah, di sini tidak uh, sebenarnya ada placement test sebenarnya untuk peserta didik, tapi menurut saya sih tidak usah dilakukan, tapi kita pukul rata aja. Mereka harus belajar mulai dari level A gitu ya, mulai dari pronunciation, mengucapkan pronunciation alphabet in English, A, B, C, D, E dan sebagainya sampai Z itu ya. Oke, gitu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh, atau kita sharing lagi bagaimana penggunaan buku ini lebih lanjut begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.